Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, safari politik makin intens dilakukan Ketua Umum Gerindra dengan para ketua umum partai politik menjajaki koalisi kebangsaan. Bahkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa koalisi itu di bawah orkestrasi dan komando Jokowi. Bagaimana pula efek endorsement Jokowi terhadap elektabilitas Prabowo sejauh ini? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Cocok. Kita semua harus menang. Everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu. Itulah salah satu tentu semuanya di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Draft langkah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjajaki koalisi besar yang disebutnya sebagai koalisi kebangsaan semakin cepat. Yang menarik, dalam pertemuan Gerindra dan PAN, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut koalisi kebangsaan di bawah orkestrasi dan komando Jokowi. Apa maknanya? Lengkapnya dalam ulasan Istana. Bersama saya, Friska Clarissa. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bertemu awal pekan lalu. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengklaim tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan itu, melainkan agenda rutin sebagai menteri dalam kabinet Presiden Jokowi. Sementara perkembangan koalisi besar akan dibahas dalam pertemuan antar ketua umum partai ke depannya. Pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Erlangga itu adalah pertemuan yang rutin dan berkala memang karena sesama menteri di kabinet Pak Jokowi, Presiden Jokowi, sehingga mereka kerap membicarakan hal-hal yang terbaru dan strategis. Oleh karena itu menurut saya apa yang dibicarakan itu bukanlah merupakan sesuatu yang luar biasa dan kita doakan yang baik-baik saja, demikian. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga kembali menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membahas perkembangan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Soal penjajakan koalisi kebangsaan dengan parpol lain, Prabowo menyebut terus membuka komunikasi termasuk dengan PDI Perjuangan. Muhaimin pun sejalan soal wacana menambah besar koalisi. Kita selalu terbuka ya kalau memang ada, dan saya juga kemarin waktu ulang tahun Angkatan Udara, saya juga sempat ngobrol sebentar dengan Mbak Puan. Beliau katakan mungkin sebentar lagi kita akan diatur untuk komunikasi politik. Saya kira semua pihak terbuka untuk komunikasi politik. Oh, semua menambah pasukan, nambah kekuatan lebih baik. Bagaimana dengan capres-cawapres? Ya, itu nanti di ujung kita bahas. Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga bertemu di Kertanegara, kediaman Prabowo, menguatkan pergerakan membentuk koalisi besar yang disebut Koalisi Kebangsaan. Prabowo menegaskan safari politik terus dikebut untuk membentuk format koalisi yang tepat. Kita semua harus menang. Everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu ya, bahwa ini bagian dari itu. Dan saya yakin dalam bulan-bulan akan datang ini kita akan capai ya Pak Zul ya. Betul Pak. Kita akan terus ketemu ya, dan ya ini tugas kita. Kita jadi pemimpin partai ya. Ya ini kita sekarang yang harus capek untuk mencari format supaya rakyat itu tenang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun menegaskan koalisi kebangsaan berada di bawah orkestrasi Jokowi. Saya sebut koalisi kebangsaan itu. Ya, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah itulah salah satu tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Selain dengan PAN, sejumlah safari politik juga telah intens dilakukan Prabowo. Antara lain dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dan jajaran, juga Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Serta silaturahmi dengan Presiden Jokowi bersama Ketum Golkar, PKB, PAN, dan P3 yang jadi cikal bakal menguatnya wacana koalisi besar saat Jokowi menyebut wacana itu cocok. Cocok. Jadi koalisi besar.
Hah? Ya, saya hanya bilang cocok gitu. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Dari hasil survei LSI soal pilihan Capres periode 31 Maret hingga 4 April 2023, Ganjar, Prabowo, dan Anies masih bersaing ketat di posisi 3 teratas. Dalam simulasi 3 nama Capres, Prabowo di angka 30,3% pada bulan Maret hingga April, sebelumnya Januari 2023 23,2%. Elektabilitas Ganjar di Maret hingga April ini 26,9%, sebelumnya di Januari 36,3%. Anies 25,3% di Maret hingga April, sebelumnya 24,2% di Januari. Sementara di simulasi 19 nama menempatkan elektabilitas Ganjar Pranowo 19,8%, sebelumnya 27,2% di Januari. Prabowo Subianto sebanyak 19,3%, sebelumnya 16% di Januari, dan Anies Baswedan 18,4%, sebelumnya 16,8%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut sejak November 2022, suara pendukung Jokowi mulai mengalir juga ke Prabowo sebagai efek kemesraan dan endorsement dari Jokowi. Jadi ada tendensi kenaikan elektabilitas Pak Prabowo di 2 atau 3 bulan terakhir itu bukan berasal dari basis pendukungnya sendiri di 2019. Tetapi berasal dari basis pendukung Pak Jokowi. Ternyata per November 2022. Jadi ketika November 2022 Pak Jokowi secara terbuka mendukung Pak Prabowo, saya catat ada 5 kali Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Ya. Dalam bahasa yang istilah ahli komunikasi disebut istilah low context. Ya. Karena bahasa Pak Jokowi ketika mendukung Pak Prabowo itu pakai bahasa straightforward. Misalnya dia menyebut Pak Prabowo penerus saya 2024. 2024 jatah Pak Prabowo. Otak-atik format koalisi ujungnya agar dapat kursi tertinggi. Namun lagi-lagi setiap langkah para politisi semoga betul tak sekadar soal bagi-bagi kuasa, tapi untuk kepentingan bangsa. Friska Clarissa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.